Nama lengkap saya Lukas Mokai SE MPD. Ya, keinginan saya kembali untuk mengabdi kepada kampung ini. Dulunya latar belakang saya lebih banyak saya berkecimpung di bidang keagamaan. Saya pernah menjabat di kampung sebagai majelis jemaat, bendahara kampung maupun ketua majelis jemaat. Ya, keinginan lalu latar belakang pendidikan saya selesai dari Setioto Geisler Jayapura, lalu melanjutkan ke sekolah S2-nya di Kanjuruhan Malang. Ya. Lalu pendidikan di pekerjaan saya sebagai seorang pegawai negeri waktu itu di dinas pendidikan, lalu dipindahkan ke dinas sosial, kepala bidang bansos, dan terakhir sekretaris dinas sosial Kabupaten Jayapura. Saya rindu untuk membangun kampung saya, bukan keinginan saya dari kepala kampung saya mencari kekayaan dan harta di dalam ini. Saya ingin mengabdi bagi masyarakat saya yang kebanyakan saya lihat nama ilmu saya yang pernah saya terima, saya menerapkan di dalam kampung saya sendiri untuk masyarakat saya yang saya cintai. Saya pernah menjabat sekretaris kampung di kampung kami, Kampung Vale, selama 12 tahun. Setelah itu dituntut Bupati Matius Sawaito sebagai penjabat kepala kampung selama 2 tahun lebih. Dan dikembalikan ke dinas, saya pensiun, dan dari 5 kandidat anak-anak terbaik Kampung Vale, saya juga salah satunya di antara itu. Dan visi misi saya sudah sampaikan di visi misi, dan kemarin sudah buat kampanye. Pertama, untuk bidang adat istiadat. Bagaimana kita punya struktur adat yang ada, yang selama ini sudah berjalan. Saya ingin bekerja sama dengan pihak adat, agama maupun pemerintah. Saya sebagai fasilitator ke depannya, kita mengembalikan hak-hak dari adat kami yang ada di kampung ini, masuk batas-batas tanah dan segala macam. Ada banyak orang yang menyerobot hak-hak, tapi saya memfasilitasi dengan pihak-pihak terkait. Lalu yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah program saya yang saya bukan dalam semua program yang ada. Saya utamakan karena pernah saya menjabat jadi penjabat kampung, 146 anak kampung kita biayai dengan dana kampung di tingkat pendidikan mereka waktu kuliah. Kita kasih beasiswa bantuan pendidikan dari kampung, karena program unggulan saya 1 keluarga 1 sarjana, yaitu di dalam pendidikan. Dan banyak anak-anak yang putus sekolah kita kembalikan sekolah dengan paket-paket yang ada, paket ABC. Yang putus sekolah kita kembalikan anak-anak mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kita akan membiayai dengan dana kampung yang ada. Pernah kami dari kampung ini, saya dipilih tahun 2017 sebagai kepala kampung terbaik dari seluruh Papua, mewakili Papua ke Jakarta dan ke Jawa Tengah di Desa Ponggok. Kita di sana belajar banyak hal untuk badan usaha di kampung, kemudian satu bom kami. Nah, itu yang saya ingin menerapkan ilmu yang saya terima di sana. Lalu untuk hal kesehatan, bagaimana kerjasama kita dengan pihak kesehatan maupun puskesmas yang ada untuk meningkatkan, terutama tenaga-tenaga yang ada di kampung, khusus tenaga kesehatan. Kita kerjasama, Polindes yang ada kita tingkatkan. Lalu di Posyandu, bagaimana gizi anak-anak, gizi yang buruk, kita dengan stunting yang ada, kita ingin meningkatkan kembali dengan dana kampung. Karena selama saya menjabat menjadi pejabat kepala kampung, pernah 100 juta kita alokasikan untuk PKK. Dari dana pernah kita urutan yang terakhir. Selain saya menjabat 2 tahun lebih, kita dalam distrik Sentani kita jadi unggulan yang pertama. Dari 10 menjadi urutan pertama, dan kita naik dari 1,2 miliar menjadi 2,2 miliar, karena kita melakukan hal-hal yang ini untuk masyarakat kami. Lalu
ikut untuk pendidikan agama gereja-gereja maupun masjid-masjid yang ada, kita berdayakan pendetanya, ustadznya, kita berikan dana-dana ini untuk dana stimulan maupun petugas-petugas yang bekerja dengan dana kampung ini kita fasilitasi. Program kita kolaborasi kerjasama dengan pemerintah. Itu yang kita lakukan ke depannya. Setiap majelis jemaat kita akan berikan honor selama mereka bekerja untuk pekerjaan ini. Dan semua pekerja-pekerja yang bekerja siang dan malam untuk kepentingan anak-anak gizi buruk, kami angkat lewat posyandu. Kami berikan makanan bergizi, maka kacang hijau, apa dan segala macam. Ya. Kesehatan. Yang berikut tentang pembangunan fasilitas yang ada di kampung kami. Kami akan rehab rumah-rumah warga yang sudah rusak, jalan dan jembatan kita akan rehab dan kita akan berusaha tingkat sektoral kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura maupun provinsi dan pusat. Saya tertarik untuk mengabdi kampung ini. Ya, itu yang saya bisa terapkan di kampung tercinta saya. Mungkin saya sendiri tidak bisa membangun, tapi kami punya satu moto, dengan Tuhan kami membangun kampung Ivan. Itulah moto saya. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa mengadakan dengan akal pikiran saya, hanya dengan bantuan dari seluruh masyarakat kita bahu-membahu bekerja sama dari ketiga pihak ini, pihak adat, agama, dan pemerintah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, secara khusus untuk masyarakat Kampung Ipale yang berada di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pertama-tama saya mengajak kita untuk menaikkan segala puji dan syukur pada Tuhan, karena dalam kasih Tuhan kita semua boleh ada sampai saat ini dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab. Saya Pendeta Albert Suebu adalah salah satu panitia dari 7 orang panitia yang dipilih oleh Badan Musyawarah Kampung Ipale. Dan Bamuskam ini mempercayakan kami untuk melaksanakan persiapan dan pemilihan Kepala Kampung Ipale periode 2024-2030. Dalam rangka itu, kegiatan ini telah dimulai sejak akhir bulan Februari dalam tahapan-tahapan yang telah diatur oleh panitia pemilihan, baik dalam tahapan untuk verifikasi dari para calon yang mendaftar sampai kepada penyampaian visi misi. Di dalamnya juga ditambahkan oleh panitia pelaksana ini, di mana kita memberi ruang kepada semua calon kepala kampung melakukan kampanye terhadap masyarakat Kampung Ipale yang berada di Kampung Ipale di Danau, di Enggele, di Sere, dan juga di Awai dan Kehiran. Nah, karena itu lewat penyampaian visi misi ataupun juga kampanye, masyarakat dapat menilai apa yang disampaikan oleh para calon ini. Puji syukur kepada Tuhan karena anak-anak terbaik dari Kampung Ipale, 5 orang, telah mendaftar diri mereka untuk menjadi calon kepala kampung. Yang pertama itu Bapak James Monim, yang kedua Bapak Louis Monim, yang ketiga Bapak Markus Yom, yang keempat Bapak Lukas Mutmokai, dan yang kelima Bapak Leri Suebu. Nah, kelima calon kepala kampung ini juga adalah anak-anak asli dari Kampung Ipale. Dalam rangka itu semua jadwal untuk pelaksanaan persiapan telah berakhir. Lalu panitia menetapkan tanggal 28 Mei
2024 pada hari Selasa itu kita akan melakukan pemungutan suara terhadap pemilihan kepala kampung Ipale ini. Nah, pemilihan ini akan terpusat di OB Kampung Ipale di Pulau Ajau. Karena itu masyarakat Ipale yang berada di Kehiran, yang berada di Awai, di Enggele dan juga di Sere, khusus Sere dalam kurung Kampung Helio, mereka ini akan datang untuk menyalurkan hak suara mereka. Tentu masing-masing kandidat telah mempersiapkan segala sesuatu tujuan yang baik untuk membangun masyarakat di kampung ini. Nah, harapan kami lewat pemilihan besok, semua kita telah menandatangani surat siap menang dan siap kalah. Sehingga saya salah satu dari panitia yang ditugaskan pada seksi keamanan dan ketertiban mengharapkan pada tanggal 28 Mei 2024 pada hari pencoblosan itu masing-masing kandidat dapat menjaga semua pendukung sehingga seluruh pelaksanaan dari awal sampai kita mengakhiri semuanya boleh berlangsung dengan baik. Itu harapan kami sebagai panitia. Dalam kepanitiaan kami ada 7 orang yang diketuai oleh Bapak Solemaniom, sekretaris Bapak Yap Suebu, dan bendaranya adalah Bapak Samuel Suebu. Kami 4 orang masuk dalam beberapa seksi. Di dalamnya Bapak Fritman Sawan, Bapak Yop Engga, Bapak Alfayom, dan saya yang paling terakhir di panitiaan itu Pendeta Albert Suebu, dengan seksi-seksi yang berfungsi dalam melengkapi pekerjaan kepanitiaan. Yang terakhir, koordinasi kami menyangkut pelaksanaan pemungutan suara calon kepala kampung yang akan terjadi pada tanggal 28 Mei 2024 di Kampung Ipale. Pada sisi keamanan telah kami melakukan koordinasi kerja bersama Kapolres Kabupaten Jayapura dan juga Bapak Dan Ramil Sentani Kota, juga Kapolsek Sentani Kota. Sehingga sebagai panitia kami juga mengharapkan dukungan dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Koramil dapat membackup untuk seluruh kegiatan ini berlangsung secara baik. Dan ini adalah pesta demokrasi benar-benar di kampung sendiri, dan semua orang bisa menikmati pesta demokrasi ini secara baik. Harapan kami ketika 5 calon yang baik ini, di antara mereka pasti ada yang terbaik saat terpilih nanti, dengan terus berdoa kepada Tuhan, kepemimpinan dari kepala kampung Ipale yang baru dapat melengkapi 3 tungku melengkapi 3 tungku dalam pekerjaan, yaitu pemerintah adat dan gereja, dan boleh membawa perubahan dalam program-program penting, tidak terlepas dalam hubungannya dengan pekerjaan pemerintahan di tingkat kabupaten, juga di tingkat distrik sampai ke pusat, sehingga koordinasi kerja ini berlangsung baik dan bisa membawa perubahan yang besar ke tengah masyarakat, baik di sisi pendidikan, peningkatan ekonomi, tapi juga dari sisi wilayah pemerintahan Kampung Ipale bisa dilakukan perampingan struktur kerja dan juga perluasan wilayah kerja. Apalagi di wilayah Kampung Ipale ini hari ini sudah banyak dimasuki oleh masyarakat dari luar dengan membangun beberapa perumahan BTN, sehingga di situ pemerintah yang baru bisa melakukan pengembangan, apakah penambahan RW ataupun penambahan RT, sehingga jangkauan pelayanan dari pemerintah Kampung Ipale yang baru ini bisa terjangkau kepada semua